Jadi tema kita bulan bulan April ini sebetulnya menyambut ini teman-teman, menyambut Earth Day. Jadi ada yang tahu nggak kalau di 22 April di tahun ini itu tuh ada Earth Day, Hari Bumi gitu. Makanya Oriflame juga nggak mau kalah gitu ya. Kita juga kalau teman-teman perhatiin kayak tema kita tuh di bulan April kayak sustainability gitu kan. Makanya juga aku punya tema untuk training kali ini adalah Beauty in Balance. Sustainable skincare and hair care with Love Nature. Kenapa Love Nature? Karena memang itu brandnya Oriflame yang paling memang fokus banget ya ke sustainability dan juga kebetulan kita juga di bulan ini tuh ada produk baru untuk Love Nature. Ada yang udah nyoba belum? Ayo coba tebak produk apa? Ya, ada yang ngespot kah? Oh, ini produk barunya Love Nature nih. Ya, itu menarik banget. Ada ada 4 produk ya. Sorry, 4 apa 3? Ada 3 produk ya, produk Love Nature yang baru di bulan ini. Yuk kita langsung aja mulai ya. Tapi aku mulainya nggak dengan Love Nature dulu. Aku malah mulai dari parfumnya dulu karena aku udah udah mulai ngeliat konten-konten banyak nih brand partner yang ngeposting tentang parfum ini. Ya apalagi kalau bukan Glacier Extreme. Dari packagingnya aja ya, dari warnanya tuh udah kayak manly banget gak sih? Kayak warnanya yang hitam, terus juga desainnya yang kayak bener-bener pecahan apa? Pecahan es gitu ya, bener-bener pecahan es gitu, kayak berasa dinginnya dan dalamnya tuh hitam, kelihatan kayak mewah banget gak sih? Ya jadi pas banget untuk dibeliin ya, kalau yang udah punya suami-suami, kalau yang masih pacaran beliin pacarnya, atau kalau di sini banyak laki-laki juga dibeli deh, cus ya, karena memang dari desainnya pun itu tuh unik banget gitu, dan wanginya pun itu punya keunikan as always si Oriflame dan juga kepremiuman yang selalu ada di setiap wangi Oriflame. Aku akan cerita lebih banyak ya tentang parfum ini. Jadi tau gak sih teman-teman, ketika aku training ya belajar tentang parfum, aku tuh surprise. Ternyata parfum itu ya, itu dimulai perfumer-perfumer itu tuh memulai membuat parfum tuh dari cerita. Tahu nggak sih teman-teman? Jadi idenya itu dimulai bukan langsung mereka tuh pengen buat wangi apa gitu. Nggak dari situ langsung gitu. Tapi mereka membuat ceritanya dulu. Aku membayangkan kayak lagi ada di perkebunan misalnya. Aku pengen membuat suasana seakan-akan tuh seperti ini gitu. Nanti baru ditemukan aroma-aroma yang dipilih yang sesuai dengan mood tersebut gitu. Atau yang sesuai yang dia bayangkan. Jadi ternyata memang story atau cerita dalam suatu parfum itu tuh penting banget. Jadi kalau nanti teman-teman perhatiin, perhatiin kayak setiap parfum ya, itu kok punya cerita-cerita kayak gini gitu loh. Ya karena memang ternyata setiap ide perfumer itu datang dari sebuah cerita. Makanya nggak kalah penting, ini tuh bukan cuman kayak kata-kata biasa gitu, tapi memang setiap parfum itu punya cerita. Makanya wanginya kayak gini gitu loh. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang si Glacier Extreme ini ya. Dia itu temanya atau tagline-nya gitu ya yang mau disampaikan adalah Unlock Your Spark. Jadi temukan kegembiraan yang luar biasa dari hal yang belum kamu ketahui gitu. Jadi kayak sedikit eh, apa senang dengan hal-hal yang ekstrim gitu ya, di luar dugaan gitu ya, kalau misalnya dikira-kira. Jadi bayangin, dia tuh membayangkan gitu ya, ketika menjelajah ke lorong rahasia Gua Gletser. Goa, bayangin ya ke Gua Gletser dengan gua-gua yang gelap, makanya warnanya hitam kan ya. Kelihatan dari pemilihan warnanya juga. Nah, lokasi ajaib inilah di mana petualangan petualangan dia tuh dimulai gitu. Dan inilah yang memberikan batinnya tuh jadi happy gitu loh, jadi happy dan setiap batu-batuan yang dia pegang, setiap alam di alam itu ya yang dia pegang gitu, itu bener-bener mengaktifkan indera-indera dia gitu loh, yang bikin dia tuh happy dan menemukan dirinya sendiri. Jadi itulah kira-kira ceritanya dari Glacier Extreme ini ya. Jadi khususnya tuh untuk mungkin lebih lebih meskipun parfum it's no gender ya nggak ada gendernya gitu. Tapi mungkin
kebanyakan tuh dari desain dan ininya lebih preferensi ke laki-laki gitu kan. Jadi untuk laki-laki yang penjelajah, berpetualang dan atau ada yang relate gitu kan dengan melakukan hal-hal petualang yang seperti ini dan merasakan yang kayak gini, itu cocok banget gitu. Ya cocok banget dengan kepribadiannya. Jadi bukan hanya ngomongin soal kayak wanginya apa, tapi karakter dari ceritanya itu bisa bikin kita relate gitu kan. Oh kayaknya ini cocok deh sama kepribadian aku gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi kira-kira itu teman-teman karakter dari si Glacier Extreme. Sekarang kita masuk ke wangi-wanginya baru ya. Nah, ini kan EDT, jadi Edu Toilet. Jadi memang em, apa namanya fragrance oilnya itu lebih sedikit ya kan daripada EDP atau daripada parfum gitu. Tapi ketahanannya pun always ya Oriflame tuh mau EDT juga karena fragrance oilnya premium itu nggak membuat dia itu juga cepet hilang gitu. Tapi juga karena kepremiumannya itu ke kualitasnya yang sangat bagus tetap aja tahan lama gitu wanginya. Dia family-nya masuk ke dalam apa sih wangi-wangiannya? Masuk ke dalam citrus aromatik. Karena kan memang itu kan penuh petualang, yang segar gitu kan, yang penuh semangat. Nah, jadi memang yang menggambarkan itu adalah aroma citrus dan juga aroma rempah-rempah dari aromatik. Apa gimana sih kalau kita ngebayangin wanginya? Jadi pertama kali disemprot nih, di top notesnya itu akan keluar wangi black lemon. Jadi kayak lemon yang dikeringkan gitu ya. Jadi bukan cuman asam tapi agak pahit-pahit kayak gitu. Lalu ada sentuhan ginger. Kalau teman-teman tahu ginger tuh terkenal banget untuk memberikan percikan wangi yang bikin semangat gitu. Tapi ada wangi alamnya juga, ada wangi daunnya juga dari daun basil gitu, basil gitu ya. Nah, lalu layer keduanya ketika kita udah mencium agak lebih lama akan kayak ada sensasi dingin gitu loh. Sensasi dingin karena ada campuran beberapa wangi yang menyerupai Blackstone atau kita sebutnya Blackstone Accord gitu. Dengan lavandin dan juniper ya, tumbuhan-tumbuhan itu di aromatik, maksudnya aroma dari aromatik itu bercampur jadi wangi yang sangat unik gitu, menggambarkan kayak gua gletser tadi gitu. Dan juga untuk base notes-nya, jadi kayak makin lama wanginya kayak apa sih, akan muncul aroma kayu. Jadi benar-benar kayak kita di alam gitu loh. Benar-benar kayak deket banget dengan alam. Aroma cedarwood, aroma vetiver, dan juga cedar leaf. Nah, jadi udah kebayang belum sih wanginya? Tertarik gak sih untuk punya ya atau kasih ke eh, apa laki-laki tercinta di sekitar kita gitu ya atau nawarin ke temen, nawarin ke customer yang kira-kira tuh karakternya kayak cocok deh. Dia biasanya suka wangi-wangi yang kayak gini atau dia kayaknya karakternya cocok banget. Nah, langsung ya cus dekati ya kan di di approach bisa langsung kasih sampelnya ya untuk dia beli gitu. Nah, ini tadi penggambarannya lebihnya ya. Jadi top notes-nya tadi ada black lemon, ginger, basil, terus juga ada di hard notes-nya ada blackstone, lavandin, dan juniper. Tadi kan aku bilang ya si hero notes-nya atau di hard notes-nya itu kan ada Blackstone Accord. Inilah yang menjadi hero-nya teman-teman. Jadi kayak the star of the smell gitu ya. Star-nya atau bintangnya dari aroma di Glacier Extreme ini adalah si Blackstone Accord. Jadi dia itu kan di mix gitu ya beberapa wangi-wangi untuk menciptakan wangi seakan-akan kayak Blackstone gitu, kayak batu hitam gitu ya dengan sentuhan mineral dan ada sensasi dinginnya. Jadi bikin wanginya tuh maskulin banget gitu, maskulin intens tapi dingin gitu ya. Eh dia tuh diciptakan dengan azuron namanya, jadi molekul laut dengan profil aromanya tuh kompleks gitu ya. Jadi kasih kesegaran aroma alamnya tuh kuat banget gitu. Itu untuk hero notes-nya dan untuk base notes-nya tadi ada cedarwood, ada vetiver dan juga cedar leaf. Nah, ini dia nih si perfumernya nih, namanya Valerie Garnuch Menzel. Kaget gak diciptain sama cewek ya? Jadi, apa namanya, aku bilang kan parfum itu sebenarnya
has no gender. Jadi bisa dipakai sama cewek sama cowok. Karena emang nggak boleh cewek pakai ekstrim, pakai glasier ekstrim boleh banget. Kalau suka kenapa enggak gitu kan? Tapi memang inspirasinya ini terinspirasi dari pria gitu kan. Makanya wangi-wanginya tuh lebih ke maskulin gitu ya. Jadi mungkin yang lebih suka adalah pria gitu kan. Nah, jadi dia terinspirasi oleh pria pemberani yang menyusuri panjangnya gua Gletser, mengungkap misteri gitu kan di alam yang bersuhu rendah kayak di gua Gletser gitu kan. Jadi dingin gitu. Tapi dia pantang menyerah, bisa berpetualang tanpa henti. Nah, jadi diciptakanlah kombinasi wangi-wangian ini yang bikin si Glacier Extreme ini bener-bener perfect banget untuk karakter pria yang seperti ini. Gitu. Nah, itu tadi parfum kita ya adalah produk baru yang pertama yang kita bahas di bulan April. Sekarang kita masuk ke star utama kita di Sustainable Edition ya di bulan April ini kita punya Love Nature Purifying Shampoo dengan upcycled apple dan organic apple. Jadi shampoo baru lagi nih guys, wanginya apel pula. Biasanya tuh sampo-sampo wangi apel tuh kita temuin di ini ya, di sampo anak kecil gitu kan. Tapi ini di sampo orang dewasa gitu. Jadi kayak wanginya enak banget, bener-bener enak banget. Nah, jadi memang sampo ini terinspirasi dari minuman jus. Jadi jus yang sehat, yang lezat, ya. Tapi ini dirancang khusus untuk rambut berminyak. Siapa di sini yang punya rambutnya berminyak, ya? Jadi formulasinya tuh memang dirancang untuk rambut berminyak. Dari apa sih bahannya? Dari upcycled apple seed oil yang memang di-upcycled ya kan dari industri makanan ditambah dengan ekstrak kale ya, sayur kale tahu kan ya biasa jadi salad tuh ya. Itu yang organik dan kaya banget akan antioksidan untuk membersihkan kulit kepala. Jadi bikin kulit kepalanya tuh nggak berminyak gitu loh. Nah, jadi apa aja sih yang bisa dilakukan sama sama Love Nature yang Purifying Shampoo ini? Selain untuk memang dia cocok untuk rambut berminyak, dia tuh bikin rambut seger ya, dan juga bisa bikin kulit kepala kita tuh bersih gitu. Dan formula bilasnya Love Nature, of course, dia itu biodegradable, alias dia tuh apa mudah banget terurai gitu kan, mudah banget terurai ketika sudah masuk ke saluran gitu, saluran air, saluran perairan gitu, sungai, laut. Jadi mudah banget terurai langsung. Jadi kita nggak bikin sampah buat lingkungan. Itu penting banget kan? Kenapa kok bisa ada produk-produk yang tidak biodegradable loh? Hampir banyak sekali teman-teman dan aku bisa bilang mostly ya kebanyakan produk-produk bilas memang tidak biodegradable kebanyakan karena apa? Karena kebanyakan mengandung silikon, banyak banget yang mengandung silikon khususnya untuk rambut ya. Nah, silikon itu berbahaya nggak? Tidak. Maksudnya berbahaya untuk rambut nggak? Tidak gitu. Tapi kalau misalnya dipakai secara berlebihan ya rambut kita lama-lama gimana ya? Bayangin silikon itu kan melapisi gitu kan, melapisi rambut. Makanya kita kalau habis sampoan pakai sampo atau conditioner yang banyak silikon, itu tuh rambut kita jadi kayak halus gitu kan. Tapi habis itu lepek. Habis itu lepek, lepek, lepek. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, itu tanda-tanda memang produk yang kita pakai tuh berat banget di silikonnya. Memang rambutnya jadi kelihatan halus, indah gitu ya. Tapi sebetulnya itu karena terlapisi oleh silikon tadi gitu. Nah, lama-lama kalau kita pakainya berlebihan, sehari-hari terus-terusan, lama-lama rambut kita jadi kering karena kan tertutup dengan lapisan silikon itu terus kan. Jadi nggak bersih-bersih gitu loh. Dan lapisannya lama-lama kekurangan nutrisi, hidrasi, lapisan rambut ini akhirnya jadi tambah kering. Dan bukan hanya sampai di kulit kepala dan batang rambut aja resikonya, tapi terhadap lingkungan. Jadi penyumbatan itu juga bisa menyumbat perairan gitu kan. Apalagi kalau itu jadi panganan atau makanan buat mikroorganisme di air gitu kan, ikan-ikan. Coba bayangin ya, kan itu jadi merusak lingkungan juga. Makanya Love Nature ini bebas paraben, bebas silikon, formulanya biodegradable, dan botolnya pun 100% bisa didaur ulang atau recyclable gitu ya.
Nah, ada yang ingat teman-teman, ini tuh aku bingung juga ya, kayak masih banyak gitu yang suka nanya atau misalnya ada beberapa aku dapat pertanyaan, misalnya aman nggak produk Oriflame ada aman nggak? Pokoknya tentang keamanan produk Oriflame. Nih aku makanya mau ngingetin lagi teman-teman ya, kenapa kita bisa percaya banget dengan produk-produk Oriflame? Karena memang Oriflame itu kan sudah brand yang kredibel banget ya bisa kita bilang ya dari tahun 90-an gitu kan ada di Indonesia dan di dunia tuh udah lebih lagi gitu kan. Jadi udah well established dari zaman dulu dan kita masuk ke Indonesia pun kita terdaftar resmi di BPOM dan FYI juga menurut info dari tim internal kita juga kita tuh selalu dapat ponten A gitu alias nilai A gitu ya rating A dari BPOM karena tidak pernah ada temuan gitu loh. Tidak pernah ada hal-hal buruk gitu yang ditemuin gitu. Jadi selalu nilainya tuh atau skornya bagus karena semua brand juga ada ratingnya ya teman-teman ya. Gitu dan selain secara BPOM, secara halal pun itu sudah berlapis-lapis tuh ya registrasi yang dilakukan, proses yang dilakukan sedemikian rupa agar produk kita tuh betul-betul sampai di customer dengan aman. Secara internalnya pun dalam mengembangkan produk kita punya filosofi gitu, kita punya pakem yang tidak akan pernah dilanggar gitu loh. Nah, makanya aku mau share lagi ke teman-teman dan mau membreakdown itu ke produk kita. Nah, filosofi apa sih yang dipegang Oriflame untuk mengembangkan produknya? Ada tiga, oke? Performing, safe, dan responsible. Artinya apa? Performing itu produk yang dibuat Oriflame harus efektif, harus ada manfaatnya, gitu. Harus didukung oleh sains, makanya banyak tim internal kita R&D kita ya riset and development di Sweden sana yang melakukan riset-riset ini memastikan kalau produk-produk kita itu tuh benar-benar based on science gitu dengan ilmu yang tepat dan hasil manfaatnya pun semuanya terbukti teruji dengan jelas gitu ya. Percuma misalnya bikin produk yang eh, ini gitu kan, oh aman-aman eh, apa aman gitu misalnya, tapi nggak efektif kan juga juga ini ya juga kurang puas pastikan. Jadi harus efektif itu nomor satu. Nomor dua ya harus aman. Kalau efektif tapi nggak aman juga serem ya pakainya kan, karena kan kita tidak mau mengambil resiko baik untuk kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jadi selain harus efektif atau harus punya manfaat tadi, tapi juga harus aman gitu ya. Itu dengan mengikuti standar keamanan yang paling ketat, yaitu apa? European Standard. Jadi European Cosmetic Standard itu adalah standar yang paling ketat banget teman-teman. Yang paling wah, update banget. Jadi, misalnya di Indonesia pun belum ke ban, misalnya zaman dulu nih aku share pengalaman gitu ya. Misalnya ada benzen, ada ingredients benzen di tahun 2017 tuh di Eropa sudah mulai ada warning dan mulai di ban tuh 2018. Di Indonesia tuh baru tahun berapa gitu akhirnya direalisasikan gitu. Paraben pun seperti itu. Jadi sebetulnya European standard tuh sangat 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 ketat dan kita karena kita berasal dari Sweden ya kan produk-produk kita pengembangannya semua dari Swedia jadi tentunya mengacunya kepada European Standard gitu. Oke, jadi sampai situ jelas ya. Jadi nggak mungkin Oriflame masih ada ya loh yang pernah nanya sama aku, Oriflame mengandung merkuri nggak Kak? Ya, nggak mungkin gitu ya. Secara merkuri itu ilegal dan bukan untuk kosmetik gitu kan. Jadi of course nggak mungkin gitu hal itu terjadi gitu ya karena ya itu tadi gitu European standard aja bahkan lebih berlapis lagi, lebih advance lagi, lebih 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 apa? Lebih cepat lagi gitu loh sebenarnya mengamati perkembangan gitu ya dibandingkan bahkan Indonesia sendiri gitu. Nah, dan juga berikutnya pastinya responsible. Jadi kita juga nggak main-main gitu. Setiap kita membuat produk parfum ataupun semuanya ya itu selalu memperhatikan sumbernya. Jadi dari supplier yang dipilih, dari apa namanya, dari bahan-bahan yang dipilih gitu ya, itu dipastikan
itu dari sumber yang responsible atau bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga secara etikal gitu. Ada sampai story-nya misalnya kita mau pakai bahan vanilla untuk parfum Scope misalnya yang kemarin gitu ya. Tapi kita mengambil vanilanya ini misalnya dari supplier dan supplier ini mengambil dari Madagaskar. Tapi mana sertifikatnya? Sertifikat di mana ini diambil secara etis dan secara responsible. Apakah ada sertifikat-sertifikatnya yang betul-betul membuktikan kalau itu tuh sesuai dengan standar Oriflame. Jadi betul-betul segitunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang meragukan atau kayak nanya gitu, sebetulnya apa dia disayangkan banget sedih gitu ya karena apa betul-betul segitu ketatnya gitu loh untuk filosofi Oriflame dalam mengembangkan produk. Oke, jadi jangan ragu lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku pengen ngomongin dari tadi, yang performing dulu nih, dari produk yang baru kita, Love Nature Up Love Purifying Shampoo. Tadi kan kita bilang, didukung oleh sains, hasil manfaatnya harus jelas gitu. Contohnya apa sih? Contohnya, kalau misalnya secara secara manfaat, shampoo itu atau sabun atau pembersih itu pH-nya harus balance sesuai pH alami kulit. Nah, shampoo ini itu didukung oleh fakta bahwa pH produk ini tuh kisaran 3,5 sampai 6,0 di mana pH-nya itu balance alias sekitaran masih pH alaminya kulit gitu ya. Jadi memang efektif dan punya manfaat untuk kulit kita gitu, kulit kepala gitu, khususnya dalam hal ini ya, karena kan shampoo. Sekarang dari segi safe-nya, mengikuti standar yang paling ketat dan lebih dari itu. Of course, karena kita juga teruji secara dermatologis gitu ya. Responsible, kita mengurangi dampak terhadap planet dan masyarakat. Yes, karena kita menggunakan ekstrak yang di-upcycled gitu. Jadi minyak biji apel yang digunakan dalam shampoo ini itu tuh kita menggunakan yang udah di-upcycled. Formulanya juga biodegradable seperti yang tadi aku jelaskan dan juga botolnya atau kemasannya pun itu recyclable, 100% recyclable gitu ya, bisa didaur ulang. Oke. Nah, apa sih Kak upcycled itu sebenarnya aku masih nggak ngerti deh kalau kata-katanya kok ada Love Nature banyak upcycled gitu ya. Aku akan jelasin ya teman-teman ya. Jadi upcycled bedanya sama recycle adalah upcycle itu tuh merubah komponen yang udah dibuang ya, itu jadi produk baru yang punya nilai tinggi gitu loh. Jadi bukan cuman eh, dikumpulin di recycle jadi sesuatu gitu ya, tapi punya yang udah dibuang-buang ini yang menjadi sampah ibaratnya gitu ya. Ini dirubah untuk punya value yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi upcycle itu lebih fokus ke peningkatan komponen aslinya. Jadi kayak bikin kayak second life lah gitu. Jadi kalau dia udah dibuang nih, kita bikin dia hidup kembali gitu, bikin dia tuh berguna lagi gitu loh. Bahkan lebih berguna dari sebelumnya gitu. Nah, jadi ya ilmuwan Oriflame telah memasukkan kembali kebaikan ekstrak yang didaur ulang ini untuk produk-produk di upcycling Love Nature yang ini, yang Uplove ini gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini nih. Oke, tadi kan ini ya apple seed gitu ya. Jadi lemon seed, apa biji lemon atau biji apel dari food industry. Jadi dari industri makanan, dari industri jus nih, kita kumpulin, Oriflame kumpulin biji-bijinya, lalu dikolek gitu ya. Bukannya dibuang tapi dikolek, diambil sama Oriflame, lalu dibuat menjadi natural ingredient, dicari lagi, diambil lagi vitaminnya, dan itu dijadikan bahan aktif ya atau bahan untuk membuat si Love Nature Up Love ini. Dan itu yang dipakai sama teman-teman semua deh, gitu. Jadi itu aslinya tuh dari waste atau dari hasil dari food industry tadi gitu yang harusnya dibuang, tapi kita olah lagi, gitu. Nah, ingredientsnya apa sih tadi? Upcycled apple seed oil ya kan? Itu tuh memang menutrisi dan melindungi rambut dan dia tuh punya fatty acid yang mirip sama sebum, sama minyak di kulit kepala kita. Makanya dia jadi
Jadi bikin kulit kepalanya tuh nyaman dan gak bikin tambah berminyak gitu loh. Gitu. Dia juga bisa menghilangkan timbunan minyak yang bisa bikin rambut lepek. Jadi ini kalau mau bikin selling pointnya teman-teman ya, sampo anti lepek gitu. Nah itu kan sekarang lagi zaman tuh ya, bikin gimmick-gimmick kata-kata yang menarik buat customer. Nah aku rasa teman-teman kalau misalnya mau bikin penawaran gitu kan, atau kayak banner gitu, untuk menawarkan shampoo ini bisa dengan kata-kata kayak gitu. Sampo anti lepek non silikon misalnya gitu ya, non paraben, biodegradable gitu kan, bikin rambut segar gitu misalnya ya. Jadi itulah selling point yang bisa kita pakai. Jadi kata-kata sampo sampo anti lepek tuh bisa bisa digunakan untuk nge-drive tren-tren saat ini gitu kan. Nah, satu lagi organic kale extract. Kale itu juga kan sayuran yang banyak kita pakai di salad gitu ya. Karena memang kandungan nutrisinya tuh banyak banget. Jadi ada vitamin C, E dan K yang bisa bersih apa menjadi antioksidan yang kuat banget dan juga melindungi rambut dari stres gitu loh. Jadi memang karena dia antioksidan yang kuat banget gitu. Oke guys, itu tadi samponya. Sekarang kita ke sabun, oke? Ke sabun dan juga hand creamnya yang ini juga aku suka banget wanginya karena aku suka wangi-wangi ginger. Siapa yang kayak nenek-nenek kayak aku? Aku tuh suka banget bau-bau ginger gitu ya, bau-bau jahe. Nah, ini tuh wangi-wangi kayak rempah yang nyaman gitu loh. Jadi I love gitu. Kayak seakan-akan tuh kayak musim semi gitu ya, meskipun kita nggak pernah punya musim semi. Oke, jadi Love Nature Uploft ini juga masih di edisi Uploft itu ya, artinya kan masih dalam yang di upcycled gitu ya, dari bahan-bahan yang di upcycled. Nah, kali ini adalah sabunnya nih, Energizing Shower Gel with upcycled lemon, organic carrot dan ginger, dan juga hand creamnya. Nah, untuk yang shower gel ini memang, nah seperti namanya energizing karena memang bikin berenergi, seger, ya kan? Dan juga ada wangi-wangi alami dari buah-buahan organik gitu. Jadi membangkitkan semangat gitu ya. Hand creamnya pun seperti biasa Love Nature kan hand creamnya sangat enak banget ya dipakainya. Jadi cepat menyerap, tahanannya hingga 24 jam, aromanya sama ya dari lemon, ekstrak wortel dan jahe organik bersatu ya. Itu menjadi wangi yang calming dan juga bikin bikin semangat gitu ya. Nah, si Energizing Shower Gel ini dia tuh fungsinya of course untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh, pH-nya seimbang tanpa paraben, tanpa silikon, wanginya bikin kita semangat dan bikin kita seger berenergi. Dengan ekstrak upcycled dan juga organik, dia juga formulanya biodegradable, bebas paraben silikon dan juga sama packagingnya pun 100% bisa didaur ulang. Nah, untuk hand creamnya ini kelembapannya hingga 24 jam, teman-teman. Dan cepat menyerap banget, gak berminyak sama sekali. Kulitnya tuh kalau habis dipakai terasa kenyal, lembut, dan juga 96% itu bahan alami. Ya, kenapa 96% doang gak 100%? Karena kan yang namanya skincare gitu ya, bahan-bahan bukan cuma skincare lah, apapun itu gitu ya. Ya, kita ambil contoh skincare deh. Kan gak cuman bahan-bahan bahan-bahan untuk kulitnya aja gitu, tapi juga ada yang berfungsi sebagai tekstur misalnya. Jadi misalnya fragrance, apakah misalnya thickener misalnya yang buat pengemulsi gitu, misalnya pengemulsi untuk bikin formulanya tuh padat gitu. Itu kan tidak ada gunanya langsung untuk kulit, ya kan? Jadi bukan dari bahan alami gitu loh. Tidak bisa ditemukan di bahan alami. Jadi memang pasti ada campurannya untuk suatu produk itu bisa bisa ada gitu ya. Nah, dia juga karena dari rangkaian yang upload, jadi dia juga eh, menggunakan bahan-bahan yang telah di-upcycle. Kemasan kemasan kemasannya itu 43% bisa didaur ulang. Kok beda sama yang tadi ya? Karena kan ini tube ya.
tube gitu, bukannya yang kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan bahan gitu ya. Kita bahas seperti yang tadi kita bahas lagi ya. Dari performing, safe, dan responsible. Kita bahas dari si yang energizing shower gelnya dulu. Performingnya apa sih? Dia juga pH balance ya teman-teman ya. Jadi pH-nya balance dan safe-nya untuk yang hand cream performingnya dia tuh memberikan performing kelembapan yang 24 jam dan ini tuh didukung juga sama buktinya ya karena dia dilakukan ekstrapolasi hasil studi klinis korneometer dan hasilnya pun memang betul-betul dia memberikan kelembapan 24 jam gitu. Nah, untuk dari segi safe-nya itu dia juga dermatologically tested atau teruji secara dermatologis, diuji keamanannya ya. Dan untuk hand creamnya itu juga seperti itu. Oke. Untuk hal responsible-nya, of course, ini kan menggunakan ekstrak yang di-upcycle, formulanya biodegradable, dan juga plastiknya atau kemasannya itu menggunakan 100% daur ulang. Nah, sedangkan yang hand cream ini ingredientnya berasal dari bahan alami, menggunakan ekstrak yang di-upcycle, dan juga tubenya pun itu bisa didaur ulang. 43% dapat didaur ulang. Gitu. Nah, ingredientsnya apa aja sih? Aduh, seger banget gak sih ngeliatnya ya? Bener-bener kayak menyegarkan gitu. Nah, upcycled lemon seed oil ini karena lemon itu kan memang kaya akan vitamin C. Jadi antioksidan yang baik, bikin kulit menjadi berenergi, terasa lembut gitu ya. Dan juga ditambah ada organic carrot extract yang memang kaya akan antioksidan, beta karoten yang menjadi nutrisi tambahan yang baik untuk kulit kita. Plus ada organic ginger root extract yang menjadi bahan aktif yang memang berabad-abad dikenal gitu ya karena memang sumber energi yang membantu peremajaan kulit. Nah, loh ya. Jadi ginger itu pun bisa membantu apa sebagai peremajaan kulit gitu atau anti aging gitu ya. Jadi apa kulit-kulit kita yang tangan-tangan kita yang keriput gitu ya itu juga dibantu dilembabkan dengan aroma yang juga menyegarkan gitu. Nah, selanjutnya ini yang kemarin bikin heboh banget, siapa yang war? Coba aku pengen tahu siapa yang nge-war eh, produk ini. Ini sebenarnya nggak baru sih, tapi baru muncul kembali dan banyak yang nanya juga kayak ini tuh ada shade baru ya Kak, bla 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 bla. Jadi aku putuskan untuk ya udah aku masukin aja gitu ya ke dalam materi ini. Jadi biar aku reminder lagi ke teman-teman, ini adalah Giordani Gold Serum Infuse kelibet-libet ya, Infuse Pearls. Jadi seperti biasa Giordani Gold itu kan formulanya hybrid ya. Jadi dia selalu ada gabungan skincare infuse-nya atau gabungan antara kandungan skincare dan juga kandungan makeupnya. Jadi bukan hanya teknologi makeupnya, tapi juga selalu ada kandungan skincare-nya. Itulah nilai lebihnya kalau kita membeli Giordani Gold. Nah, untuk di sisi kiri itu adalah teknologi makeup. Untuk di sisi kanan adalah dari skincare-nya. Aku dari yang paling dikit dulu ya, skincare-nya. Jadi ini mengandung Youth Reveal Serum. Jadi kan ada serum infused dibilangkan. Apa sih serumnya? Namanya Youth Reveal Serum dan juga hyaluronic acid yang bikin kulit kita tuh jadi tampak lebih halus, jadi lebih plumpy gitu kan, nggak bikin keset atau jadi eh, apa namanya bikin garis yang kering gitu kan di kulit kita. Dia benar-benar bisa menyatu di kulit kita dan bikin itu jadi flawless gitu. Dari segi teknologi makeupnya, pearls-pearlsnya ini tuh dia kasih kesan kesan finishingnya tuh velvety. Jadi velvety powder. Nah, powder yang velvety bukan yang terlalu apa, bukan yang matte atau yang terlalu shimmering gitu ya. Tapi velvety powdernya ini pigmentasinya tinggi banget dan bikin warna di pipi tuh jadi cantik banget. Dan uniknya lagi ya, ini memang kelebihannya di produk ini ya. Itu kita udah dapet blush, highlight, dan contour dalam satu produk. Biasanya kan kayak blush ada sendiri, highlight ada sendiri, contour ada sendiri. Nah ini tuh tiga-tiganya dalam satu produk
gitu. Kak, tapi itu kan warnanya campur-campur. Kalau misalnya aku mau pakai blush aja, gimana gitu kan? Berarti teman-teman bisa pilih pearls-nya. Misalnya mau pearls-nya yang warna pink aja, pinknya bisa dipisahin dulu di bagian tutupnya gitu. Aku biasanya gitu ya. Ini hacks ya. Jadi di eh, di swirl pakai brush gitu ya, si warna pink-pinknya itu, jadi di blush aja gitu. Kalau misalnya mau kontur bisa semuanya bisa semuanya kita kita pakai brush juga bisa kontur gitu ya. Tapi kalau bener-bener cuman mau ngincer warna coklatnya aja bisa banget juga gitu. Kita kita pilih pearlsnya ya kan kita pisahin pearlsnya terus kita pakai untuk kontur. Itu bisa banget. Jadi bener-bener kita dapet tiga dalam satu produk. Bahkan aku juga pernah ngadain makeup class gitu ya. Itu pakai di sebagai eyeshadow juga bisa gitu. Jadi dipakein jari gitu ya, itu bisa di bagian highlightnya dan konturnya itu bisa jadi eyeshadow juga. Jadi itu cantik banget dengan multifungsi yang banyak. Jadi kita dapat tiga warna sekaligus dalam satu produk, ya nggak? Jadi menang banget deh tuh ya. Udah gitu finishingnya tuh ringan banget, di kulit tuh juga berat gitu ya. Jadi terasa flawless dan ringan banget. Kelihatan lah kayak premiumnya dan produk mahal. Kayak produk mahal gitu ya. Kesannya tuh bener-bener berasa banget. Nah, ini kan shade-nya ya, shade glowy glowy rose ya. Ini memang lebih ke pinky yang cantik banget dan konturnya pun aku suka banget nih. Konturnya betul-betul cocok banget sama warna-warna kulit orang Indonesia. Jadi kalau misalnya mau konturnya aja bisa dipakein tuh pearl yang coklat bangetnya untuk ngekontur bagian hidung gitu kan. Terus untuk blushnya bisa kalau mau pakai yang pinknya aja juga bisa. Tapi kalau nggak mau ribet semuanya aja udah langsung berat sekaligus kontur, blush dan ada shimmernya atau highlightnya sekaligus. Langsung cantik paripurna ya. Jadi ada glowy rose dan juga ada natural flush. Jadi kalau misalnya glowy rose tuh memang kayaknya lebih favorit ya, karena lebih pinky gitu kan. Tapi kalau natural flush itu memang lebih kayak coklat gitu ya, lebih kayak coklat, lebih kayak apa namanya warna-warna yang kalem kayak gini. Sebenarnya ini juga lagi trendy, trendy juga sih banyak kayak anak-anak muda juga suka tampilan-tampilan kayak gini. Tahu nggak sih kayak makeup artis Patrick Ta, tahu nggak? Kalau di Indonesia tuh siapa ya mirip-mirip Patrick Ta ya? Bubah, Bubah Alfian tahu ya? Nah itu tuh tipe-tipenya kan kiblatnya tuh ke American makeup gitu ya. Nah itu mereka tuh kebanyakan kayak gini gitu loh, lebih ke bronzing, lebih ke coklat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba yang berbeda gitu ya, tipe-tipe makeup kayak gitu ya, nggak yang melulu Korean gitu. Kalau kiblatnya Korea kan mungkin lebih suka yang pink, peach gitu ya. Tapi kalau kiblatnya pengen coba gitu ya, pengen coba yang American look gitu, yang maksudnya bener-bener bronzing itu juga bisa seksi banget gitu. Bisa belajar kayak gitu dengan dapat look yang oke banget juga. Oke. Nah, itu tadi teman-teman untuk produk-produk barunya. Nih, by the way, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja bisa di kolom chat ya. Kita nggak terlalu banyak produk barunya, tapi oke-oke banget juga. Jadi aku pengen nge-highlight juga, mungkin teman-teman ada yang skip atau apa, aku highlight yang menurut aku tuh menarik banget di katalog highlight bulan ini. Ada limited time offer diskon up to 60% di bulan April ini yaitu Miss Giordani ya kan bayangin cuma 199. Ini gila sih ya. Miss Giordani ini salah satu best seller juga kan ya di tahun 2025, di tahun 2024 always top 5. Jadi dengan wanginya yang floral fruity, wanginya yang feminin tapi tetap ada woody-nya gitu ya. Nerolinya yang benar-benar jadi starnya itu tuh kasih sensasi yang manis, elegan tapi nggak basi gitu, nggak boring. Jadi masih ada kompleksitinya gitu. Jadi kalau mau digambarin itu citrus, fruity, sweet, floral, tropical itu ada semua di wangi dari Miss Giordani. Ini sampai 10 April aja, jadi buruan ya, diborong sebelum kehabisan. Untuk 11 sampai 20 April ya kan,
Ini adalah salah satu parfum kesukaanku sepanjang masa gitu. Kalau yang baru-baru kan aku ada kesukaan baru nih sekarang. Aku suka Scope, aku suka Whisper of Me gitu kan. Tapi yang dari cinta pertama itu sampai sekarang juga masih suka banget itu Amber Elixir. Siapa pecinta Amber Elixir juga ya. Ini wangi yang super duper unik menurut aku, unik banget, nggak bisa ditemuin di mana-mana. Cuman Oriflame aja yang punya. Cuman Amber Elixir aja yang punya. Wanginya mahal, unik, timeless, ya kan? Jadi menurut aku sih dengan harga berapa nih? 249 ya, dari harga normalnya itu tuh kayak good deals banget, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang suka aroma amber campur powdery kayak kayak aku gitu ya. Jadi kayak amber itu kan agak seksi gitu ya, tapi kalau powder itu bikin dia jadi tone down gitu. Jadi kayak agak elegan. Nah, jadi kombinasinya itu tuh yang bikin kayak jadi unik banget gitu loh. Dan ada bitternya pun dari wangi almondnya gitu sedikit ada tercium, itu tuh kayak bikin makin makin unik gitu loh wanginya ini. Nah, ini juga lagi ada promo, si hand creamnya pun lagi ada, apa, body creamnya pun juga lagi promo gitu ya, hanya 89.900. Jadi kombinasi dipakai dua-duanya, makin wanginya tuh makin kayak irresistible gitu ya, kalau misalnya kata-kata commonnya ya. Nah, kalau yang untuk laki-laki ada Mr. Giordani di sini. Mr. Giordani juga salah satu yang best selling juga. Hanya 199 juga dan deodorannya hanya 37.500 ya. Murah banget dengan wangi yang oke banget, nggak murahan gitu ya, nggak wangi-wangi yang kayak nggak wangi-wangi yang inilah ya, nggak pasaran gitu ya. Dengan woody aromatik, base notes-nya dengan vetiver-nya khasnya Oriflame gitu ya. Itu bikin wanginya fresh spicy yang tetap nyegerin dan enak banget. Ada juga Buy and Slay yang diskon up to 50%. Apa aja? Yaitu Love Nature Refreshing Face Wash yang aku juga berkali-kali ngingetin. Kayak yang paling penting tuh bukan cuman skincare teman-teman, tapi juga tahap pertama apa, cleansing. Jadi mau kita pakai wah serumnya gitu kan, udah pakai Novage, udah pakai ini semuanya udah bagus, tapi kita ternyata pakai sabun cuci mukanya tuh terlalu keras gitu ya. Atau jangan-jangan masih pakai sabun cuci muka yang kita temuin di mini-mini market itu. Aduh, ya, itu namanya investasinya tuh setengah-setengah gitu ya. Jadi ini tuh nggak kalah penting dan memilih pembersih wajah itu amat-amat sangat penting, bahkan untuk usia baru puber pun, baru remaja pun itu krusial banget. Karena kalau misalnya dia pakai sabun cuci mukanya yang terlalu keras gitu ya, yang kandungannya itu tidak gentle alias tidak gentle cleanser gitu ya, itu bisa memicu hormonnya atau jerawatannya tambah parah gitu loh. Ya, jadi dengan harga yang ekonomis, affordable, tapi tetap formulanya oke banget, gentle banget gitu ya. Ini tuh patut banget dinobatkan sebagai face wash yang worth it to buy gitu, worth to buy gitu ya. Apalagi untuk anak-anak muda yang budgetnya tuh mungkin ya nggak banyak gitu kan. Ini sangat aku rekomen banget gitu. Oke, kenapa? Karena dia teksturnya pertama gel. Jadi kalau misalnya pernah dengar kan, oh pilih tek apa tekstur sabun cuci muka sesuai dengan tipe kulit gitu. Padahal bukan cuman itu gitu, tapi lebih ke kandungannya. Nah, tapi kalau misalnya tekstur nggak semua orang juga suka yang teksturnya oil misalnya kan atau krim. Tapi kalau gel itu tuh bener-bener bisa masuk ke semua tipe kulit gitu. Jadi gel ini universal banget, bisa cocok untuk semua jenis kulit. Gelnya juga ringan, bisa bersihin kulit dengan baik, gampang apa dibilas juga ya kan. Dan yang paling penting kalau habis cuci muka jadinya nggak bikin muka kita kaku atau ketarik. Karena kalau misalnya habis cuci muka terus muka kita kayak ketarik kaku gitu, artinya udah kandungannya tuh udah ada yang kurang tuh ya gitu. Berarti kurang pelembabnya, kurang kurang gentle gitu kan, kandungan busanya tuh terlalu terlalu tinggi misalnya. Jadi memang keseimbangan di dalam ingredient tuh itu butuh pakar gitu kan untuk combine-nya gitu. Jadi
Percayakan kepada Oriflame, ini udah pasti pH balance, diformulasikan nggak bikin kulit kering, bisa bersihin kulit dengan nyaman, cocok untuk semua jenis kulit, teruji secara dermatologis dan juga formulanya biodegradable. Dan hanya berapa? Hanya 28.900. Wow, ya. Murah banget, bisa dibawa kemana-mana pula ya. Dan yang terakhir yang mau aku bahas juga, karena aku belum pernah bahas ini kayaknya ya, yaitu Feminel. Jadi kan lagi ada yang diskon juga nih, 69.900. Ada yang Feminel Teens, ada yang Feminel Refreshing. Blackcurrant and Lotus Flower. Bedanya apa sih? Aku akan bahas dari segi fungsinya dulu. Oke. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman, penting gak sih, penting nggak eh pakai intimate wash? Pernah apa yang sering teman-teman dengar informasinya? Kira-kira penting nggak menggunakan feminine wash setiap hari? Oh, penting, penting ya. Nah, kenapa? Coba dijawab ya. Di dalam hati juga nggak apa-apa. Jadi, memang faktanya teman-teman di area area intim wanita, area kewanitaan wanita itu tuh punya bakteri, ya bakteri-bakteri baiklah istilah gampangnya ya, yang bisa membersihkan dirinya sendiri, bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Dan memang naturalnya wangi, aroma aroma intim wanita ya seperti itu gitu ya. Wanginya memang seperti itu gitu, dan memang dia bisa membersihkan dirinya sendiri gitu dengan bakteri yang ada, yang memang hidup di situ gitu ya. Tapi ya terkadang kan kalau kita mandi gitu kan, itu kan kita juga butuh kenyamanan, butuh kesegaran di area intim kita. Kita juga pengen ngerawat gitu kan, agar wanginya tuh aromanya bisa lebih terjaga gitu kan, terhindar dari bau tidak sedap dan masalah-masalah area intim seperti misalnya gatal atau keputihan atau iritasi. Betul nggak? Ya, kita mau menjaga itu gitu. Apalagi kalau di saat misalnya menstruasi, hamil gitu kan, atau mau mendekati menopause gitu kan, atau sedang menopause, itu kan mau kita jaga gitu ya. Meskipun baik-baik aja sih gitu. Misalnya nggak kita pakai sabun pun gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dan lebih nyamannya ketika kita memulai merawat itu gitu ya. Nah, jadi itu dulu deh faktanya gitu kan ya. Nah, jadi apa tuh yang perlu kita perhatikan dalam dalam memilih feminine wash gitu kan? Yang pastinya memang dia harus ya ini mengandung pH balance ya, biasanya mengandung prebiotik dan juga dia juga bebas dari sabun. Karena biasanya yang uh, mengandung sabun itu tuh yang bikin gatal gitu. Coba aja, pernah nggak kayak misalnya kita membersihkannya menggunakan sabun mandi biasa gitu, sabun mandi yang yang biasa kita pakai buat kulit gitu. Kenapa kok nggak pakai sabun mandi, Kak? Ya karena kulit kita sama pH pH alami kulit kita sama area intim beda pH-nya, ya nggak? Biasanya kan ada tuh kalau pH intimate wash tuh ditulis pH-nya gitu ya. Karena memang pH intimate wash pasti lebih asam. Karena daerah intim wanita itu lebih asam dibandingkan kulit lainnya gitu, oke? Nah, aku yang mulai dari yang kanan dulu ya, feminine refreshing. Jadi kalau yang refreshing ini dia fokusnya memang memberi ekstra kesegaran gitu, ekstra refreshing yang tahan lama pada area intim. Jadi afternya itu dia kasih efek yang sejuk, jadi kayak ada cooling-coolingnya gitu loh. Efek sejuk, segar, dan ini bisa digunakan setiap hari. Jadi kalau ada yang nanya boleh nggak dipakai setiap hari, boleh ya. Atau yang dibutuhkan sebanyak yang dibutuhkan, tapi nggak dihancurin juga terlalu sering ya. Paling nggak setiap mandi lah 2 kali sehari maksimal. Boleh nggak digunakan pada saat menstruasi, ibu hamil, ibu sui, dan juga menopause? Boleh ya, boleh. Dia mengandung apa aja sih? Mengandung blackcurrant extract yang memang fungsinya itu yang ngasih efek menyegarkan, melembabkan. Lotus extract yang mengandung vitamin dan mineral itu yang bikin area intimnya tuh terasa nyaman ya. Lactic acid itu juga yang membantu menyeimbangkan pH, makanya pH-nya tuh balance.
apa sesuai dengan area intim kita ya, dan juga mengandung prebiotik. Nah, prebiotik itu kalau teman-teman apa ingat ya, prebiotik itu beda dengan probiotik gitu kan. Prebiotik adalah makanan, makanan yang baik untuk pertumbuhan bakteri baik gitu. Oke, makanan untuk bakteri baik. Kalau misalnya probiotik itu bakteri hidup gitu, bakteri baik yang hidup yang ditambahkan. Jadi misalnya kayak minuman Yakult, nah itu kan probiotik gitu ya. Nah kalau prebiotik itu makanan untuk bakteri gitu. Nah itu untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik. Tadi kan aku bilang di area intim sudah ada bakteri baik yang membersihkan. Nah jadi kalau dibantu dikasih prebiotik itu makin pertumbuhan bakteri baiknya tuh jadi terjaga gitu loh. Ya, terus bedanya apa sama yang tin? Nah, kalau yang tin ini diformulasikannya khusus untuk kebutuhan gadis-gadis usia 13 sampai 18 tahun yang baru aja memulai eh, pubertas misalnya, baru saja merawat area intim. Jadi belum banyak masalahnya tuh gitu ya. Fokusnya hanya benar-benar membersihkan aja gitu. Jadi dibikinlah formula yang selembut mungkin, seringan mungkin gitu ya. Formulanya ringan banget, lembut banget. Jadi baik untuk dipakai sehari-hari, melindungi dia dari bau, cocok untuk pada saat dia menstruasi pun gitu. Jadi kandungannya ada wild pansy extract yang menutrisi, melindungi dan bikin jadi nyaman, gak gatel gitu ya. Ada lactic acidnya juga untuk menyeimbangkan pH dan juga prebiotik. Jadi nggak terlalu banyak kandungan macam-macam, bener-bener kandungannya super lembut dan ringan dan memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak usia 13 sampai 18 tahun gitu. Dan harganya 69.900 ya teman-teman ya. Oke, nggak kerasa hampir 1 jam ya aku berbicara banyak banget. Jadi aku waktunya membaca membaca ini ya, membaca komen-komen juga kalau ada yang tanya-tanya. Ini benar banget Kak Rey, BTW ya, happy bang. eh Produk Oriflame harganya masih affordable. Padahal dengan kandungan dan filosofi yang kayak gitu, dengan kualitas yang segitunya, tapi harganya affordable itu setuju banget. Jadi kita nih sebenarnya bener-bener harus pede banget gitu loh jual Oriflame gitu. Kita tuh bener-bener mesti apa namanya membicarakan, mengkomunikasikan soal poin-poin value-nya gitu loh. Karena nggak mungkin belum banyak juga yang tahu gitu ya. Jadi bukan sekedar harga, tapi emang orang-orang tuh harus tahu juga kualitasnya tuh juga oke banget. Kak Detia, muka beruntusan bisa pakai pure skin toner sama facial washnya. Yes, bener, bisa banget. Tapi coba dilihat dulu beruntusan itu macem-macem penyebabnya ya Kak ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya kulitnya berminyak ya kan, kulitnya berminyak itulah yang bikin dia beruntusan. Tapi ada juga beruntusannya karena mukanya terlalu dehidrasi juga ada gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya dia itu beruntusannya karena memang dehidrasi banget gitu ya, mukanya kering banget, skin barriernya rusak banget, ya mungkin lebih cocok untuk yang produk-produk yang sensitif gitu. Jadi misalnya kayak pakai Optimals atau Novage yang untuk face washnya, dan untuk apa namanya pelembabnya mungkin bisa pakai Novage Plus gitu yang memang bisa teruji untuk kulit sensitif gitu. Jadi beruntusan bukan selalu jerawat, harus dilihat tipe kulitnya, kondisinya tuh apa gitu. Oke, teman-teman nggak ada lagi yang mau tanya? Face mask kenapa nggak masuk juga? Ah, iya, belum. Tapi ya ditunggu ya. Nanti semoga ke depan-depannya nanti akan ada face mask dari Love Nature ya. Semoga. Ya. Oke teman-teman kalau gitu, kalau misalnya belum ada lagi, oh ada lagi pertanyaannya, baiknya pakai rangkaian apa dulu untuk beruntusan dehidrasi? Pakai yang buat memang untuk sensitive skin. Jadi misal bisa pakai Optimal Creamy Cleansing atau apa namanya Novage Plus Refresh Gel Cleanser itu bisa sebagai face washnya, dan juga untuk moisturizernya bisa menggunakan Novage Plus yang Blemish HD5
Itu yang aku sarankan untuk sensitive skin. Oke, pengganti tonic hair exfol defense tonic belum ada saat ini, Kak. Jadi hopefully kita akan punya toner tonic gitu ya, hair tonic ya gitu. Tapi saat ini memang belum ada penggantinya. Sampo untuk rambut berminyak bisa pakai Natural Uplift, yes bisa. Kan memang yang Apple tadi untuk rambut berminyak. Jadi bisa pakai yang produk baru itu ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, makasih banyak. Ini nanti sekali lagi nanti aku akan kirimkan recordingnya dan juga materinya ke region manager dan juga BC region masing-masing ya. Nanti bisa langsung diminta ke region masing-masing. Makasih banyak ya teman-teman semua atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Pastinya banyak produk-produk yang menarik juga. Semoga teman-teman juga bisa terbantu dengan training ini, bisa tambah 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 laku jualannya ya, makin jago jualannya. Makasih banyak. Sampai jumpa.